Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, kembali bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Kita bersua di dalam program pelayanan firman Pelita Bagi Kakiku. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah kehidupan kami pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami lebih lanjut, biarlah firman Tuhan boleh menerangi langkah-langkah perjalanan hidup kami, sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu, ya Bapa Surgawi, adalah pelita bagi kaki kami. Bersabdalah, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita sesuai dengan bacaan leksionaris hari ini akan dibacakan dari kitab Bilangan. Bilangan pasalnya yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Akan saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka ia haruslah mengaku dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Sampai sedemikian jauh
pembacaan firman Allah, yang berbahagia ialah kita semua yang dengan penuh sukacita dan dalam kesetiaan melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan berbicara mengenai seseorang yang melakukan kesalahan, maka haruslah ada korban yang ia persembahkan sebagai korban penebus dosa. Ya, sejak dalam perjanjian lama kita mendapati konsep pemahaman bahwa dosa harus ditebus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, mari kita mencoba merenungkan sebuah kalimat yang seringkali kita dengar, namun tidak dengan sadar kita pahami betul artinya. Kita seringkali mendengar istilah atau ada orang yang berkata, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa. Ibu bapak saudara yang terkasih, istilah penebusan sebenarnya adalah istilah yang biasa dipakai di dalam perdagangan atau dunia ekonomi, dan pada hari ini kita mengenalnya dari satu transaksi yang biasa kita lakukan atau kita ketahui dikerjakan di pegadaian. Misalkan saya membutuhkan uang segera. Nah, saya akan menyerahkan gawai saya ini untuk saya gadaikan di pegadaian. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika saya meletakkan gawai saya ini sebagai jaminan di pegadaian, maka saya mendapatkan sejumlah uang yang bisa saya gunakan untuk keperluan saya. Memang gawai saya ini berada di pegadaian, tetapi secara status miliknya atau pemilik gawai ini tetap saya, bukan milik pegadaian. Tetapi dalam satu jangka waktu tertentu saya harus menebus, ya, saya harus menebus gawai yang saya gadaikan ini. Saya akan mengambil lagi milik saya dengan saya membayar hutang saya ke pegadaian, tentu beserta dengan bunganya, sehingga gawai ini bisa kembali ke tangan saya untuk saya pergunakan kembali. Nah, istilah penebusan itu berarti ada yang menjadi milik seseorang, katakanlah tadi adalah gawai, lalu kemudian gawai ini berada di tempat yang lain, kemudian harus dibayar supaya gawai itu menjadi atau jatuh ke tangan pemiliknya kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan istilah menebus dosa? Apakah dosa adalah milik Allah sehingga dosa harus ditebus oleh Allah? Tentu saja tidak. Gawai yang menggambarkan dosa adalah penggambaran yang tidak tepat. Gawai seharusnya menggambarkan seseorang yang berbuat
dosa. Orang yang bersalah tersebut sekarang menjadi hamba dosa. Sekarang menjadi hamba dari perbuatan-perbuatannya dan jauh dari Tuhan. Dan oleh karena itu perlu ada korban yang dapat menebus kembali orang tersebut supaya dosa tidak lagi menguasai kehidupannya. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, istilah korban penebusan sebenarnya yang ditebus bukanlah dosanya, tetapi orang yang berdosa. Orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, ditebus dengan korban penebusan. Supaya apa? Orang tersebut dilepaskan dari kuasa dosa dan kemudian kembali menjadi milik Allah. Demikian pula dengan yang kita baca di dalam kitab Ulangan ini. Kitab Bilangan ini. Maka kita akan mendapati bahwa orang-orang yang berbuat dosa seharusnya ia disucikan, ia dikuduskan, ia dipulihkan kembali menjadi milik Allah. Nah, bagaimana dengan dosanya? Ibu bapak, saudara yang terkasih, dosanya dihapus, dosanya dibuang, dosanya tidak lagi dihiraukan oleh Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kita juga mengingat karya penebusan yang Kristus telah kerjakan. Kristus adalah satu-satunya kurban penebusan. Ia menjadi anak domba Allah yang diserahkan sebagai kurban penebusan. Tentu bukan dosa yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh nyawa Sang Gembala yang baik itu, tetapi kita orang berdosa ini, kitalah yang ditebus oleh Kristus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dulu kita adalah hamba dosa, dulu kita melakukan berbagai-bagai perkara, berbagai-bagai tindakan di dalam kuasa dosa, tetapi sejak penebusan Kristus, kita sekarang menjadi hamba Allah. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, mari saya mengajak ibu bapak saudara untuk hidup sesuai dengan status kita yang baru sebagai hamba Allah. Mari kita mengerjakan apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan. Mari kita mengerjakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita isi hari ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, di mana hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu, ya Bapa Surgawi, bahwa pada hari ini Engkau ingatkan kami bagaimana kami
dipanggil untuk mengikuti hidup seturut dengan status kami yang baru sebagai hamba-hamba Allah dan bukan hamba dosa. Oleh karena itu kami berdoa memohon biarlah tangan Tuhan menolong dan memampukan kami untuk hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat mengalami berkat Tuhan supaya hidup Ibu Bapak Saudara menjadi berkat. Amin.